Update lagi guys. Tiap hari update mulu. Nggak bosen apa? Bosen sih bosen, tapi gimana? Kan udah tuntutan profesi ya toh. Oke, kali ini kita menyimak update video terbaru edisi 11 Mei. Adakah yang luar biasa pada edisi kali ini? Langsung saja kita kuliti, check it out. Segmen pertama, curhat VTuber. Kerugian di Picup di atas 20 juta dari total semua. Yang dulu-dulu awal-awalnya nyicil lalu dapat pinjaman bank. Sampai sekarang belum lunas utang di bank. Uang segitu mungkin sedikit bagi kalian, kurang lebih 30 jutaan. Namun bagi saya uang itu sangat besar nilainya. Sampai sekarang tidak bisa lunasi utang di bank. Kerja bertahun-tahun buat ngumpulin 30 juta aja nggak bisa-bisa. Itu gara-gara iming-iming motivasi dari Wilbert Karimun dan Effendi Pendeta itu. Aduh, tergiur jadinya. Terus semakin saya nonton video Pak Effendi, jadi semakin nafsu. Pengen segera mengikuti fast track. Ujung-ujungnya tak taunya terjerumus. Memang hebat dan luar biasa motivasi Effendi Larasendu karena menarik banyak perhatian penonton. Banyak kok video-video bukti jejak digitalnya si Effendi Larasendu. Tunggu saja tanggal mainnya. Kemungkinan besar dia akan terjerat pasal TPPU. Masalahnya adalah kasihan duit member. Mereka ini kan tentu sudah bekerja keras buat dapat duit. Malah hapus dicolong tuyul. Kini tinggal merenungi nasib seperti ini. Saya kembalikan kepada diri saya bahwa saya sendiri yang salah, mudah terpengaruh. Harapan kami sebagai korban, segera pelaku tersebut ditindaklanjuti secara hukum. Cuma anehnya, member yang merasa dirugikan pun tidak mau lapor. Malah masih banyak yang berharap Picup bisa on lagi dan mereka semua bisa jual pipi seperti dulu. Bagi yang sadar dari dulu, harusnya lapor sama-sama serentak sehingga kasusnya jadi viral. Faktanya hanya segelintir saja yang lapor, sisanya masih saja halu dan berharap Picup on. Itu semua karena kebanyakan orang itu mental goblok tak terhingga. Lagian itu pihak yang berwajib, kenapa tidak dihentikan dari dulu saat masih di awal-awal? Kemana aja tuh mereka? Tidur di awan kali? Ya betul, coba sejak di awal dulu semuanya lapor serentak. Mungkin langsung ditindaklanjuti. Lah ini sebagian membela, sebagiannya lagi melapor. Adeh, nggak kompak atuh. Terus mengapa sebagian lapor, sebagian membela? Mungkin yang bela karena tidak merasa dirugikan. Oleh karena itu mereka membela. Sedangkan hasil yang mereka dapatkan dari Picup itu atas penderitaan orang lain. Coba mereka merasa rugi, nggak mungkin juga membela, ya kan? Jangankan kita, penegak hukum sekelas Laufim aja bilang no viral no justice. Namun ya, jangan putus asa. Setiap kasus itu harus ada penyelesaiannya. Kasus ini tidak boleh terabaikan, hanya masalah waktu aja. Kan ada kasus yang cepat ditanggapi dan sangat lambat ditanggapi. Nah, Picup ini tergolong yang lambat ditanggapi. Salah siapa? Bisa jadi intinya emang yang nggak mau lapor itu mereka berdarah Ponzi. Dan mereka memang sangat menikmati permainan seperti itu. Sebagian yang jadi korbannya ditakut-takuti dan dicuci otaknya, diberi PHP agar gejolak pelaporan bisa diredam. Kok bisa nggak lapor dan malah ada yang pasrah dan membela? Karena satu, nggak merasa kalau rugi dikibulin kena tipu, atau nggak merasa kalau sudah jadi penipu. Yang kedua, karena nggak takut akan dosa. Dan ketiga, takut sama pihak-pihak terkait, misalnya pihak Picup dan leader-leader Picup. Istilahnya belum ada korban, belum basah lahannya, ya kan? Kita member harus bawah hanya bisa diam dan terdiam. Makanya berandas aja sampai di leader paling bawah, karena di situ juga banyak korban. Masih ada aja orang yang terkena jebakan money game, payah. Kalau mau investasi lihat dahulu legalitasnya. Kalau bodong jangan coba-coba. Belum sempat naik UMKM, malah on duluan Picupnya. Orang pada malas belajar begituan lebih asik tergiur iming-iming profit gede, ya toh? Koin-koin picisan nggak perlu dibahas, udah kasat mata gimana kelanjutannya. Kecuali mau gambling beda urusan. Kalau nganggap serius koin-koin begitu, sepertinya ada yang salah dengan psikologi Anda.
Kalau terjebak di dunia kripto-kriptoan, koin-koinan, money gamean, APK-APK-an, artinya diri sendiri yang salah dengan sesekali tertipu. Tapi kalau sudah pernah ketipu sekali, tapi masih ngotak-atik dunia kayak gitu, ya 100% tanggung jawab sendiri. Dah tahu Ponzi masih diikutin, malahan sampai dibela. Emang goblok premium namanya. Hah, goblok kok premium. Itu semua karena malas belajar. Apa? Belajar. Bahkan orang yang merasa ahli soal kripto dan ngomongin fundamental. Dan tahu nggak kenapa Bitcoin harganya melonjak? Tahu nggak kalau itu terjadi karena kriminal, pemeras, pedagang narkoba yang bertransaksi pakai Bitcoin di deep web, atau pemeras yang pakai ransomware yang minta tebusan Bitcoin ke korbannya. Jadi para pemain Bitcoin secara khusus berterima kasihlah kepada para kriminal itu. Sedikit ngomongin soal mbahnya cryptocurrency alias Bitcoin. Intermezzo aja, daripada pada maksain nyari bahan, ujung-ujungnya pitup lagi yang ketemu. Pitup lagi, bosan. Bitcoin itu adalah cryptocurrency dengan fundamental paling jelas dibanding yang lainnya. Catat. Ya, meskipun penciptanya nggak jelas, alasannya adalah Bitcoin sampai detik ini masih digunakan sebagai mata uang yang sah di dunia. Literally jadi hal yang berharga, bukan cuma koin-koinan yang setelah dibeli lalu cuma didiemin aja. Bitcoin bisa dipakai buat membeli sesuatu benda nyata seperti senjata api, narkoba, dan barang-barang lain di pasar gelap. Karena sifatnya yang terdesentralisasi jadi susah terlacak. Dan sampai sekarang masih ada pasarnya. Itulah salah satu alasan kenapa Bitcoin sekarang adalah cryptocurrency yang paling powerful selain jadi pionir. Sekarang saatnya kita membahas basi motif VTuber. Tema kali ini adalah stop mempersulit diri sendiri. Dalam hidup ini kita tidak akan pernah terlepas dari sebuah persoalan hidup. Dan salah satu hal yang menyebabkan persoalan hidup itu hadir dalam hidup kita adalah karena kita terlalu mendramatisir kenyataan. Karena jika mau jujur, permasalahan yang terjadi di dalam hidup kita adalah hasil dari dramatisasi yang dilakukan oleh diri kita sendiri. Loh, kok bisa? Kita lebih banyak merasakan penderitaan atas kenyataan yang terjadi sebagai akibat dari karangan kita sendiri, kekhawatiran kita sendiri, dan kepanikan kita sendiri. Ternyata semua itulah yang membuat kita menjadi merasa tertekan dan terbebani. Padahal segala kenyataan yang terjadi itu, jika kita sikapi dengan ketenangan, kita sikapi dengan pikiran positif dan hati yang tenang, maka kita tidak akan merasa kerepotan menghadapi segala kenyataan yang terjadi pada hidup kita. Betul. Oke lah, sekian dulu update YouTube kali ini ya. Semoga berguna. Terima kasih sudah menyimak. See you, bye-bye.